Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fathul Anwar SPDI CPNS golongan 3 angkatan 11 kelas A nomor absen 10. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan rancangan aktualisasi yang sudah saya buat. Untuk identifikasi isu, saya menemukan 4 isu dari lingkungan sekolah saya. Untuk isu yang pertama adalah rendahnya semangat peserta didik terhadap pembelajaran jarak jauh berbasis online. Kemudian isu yang kedua adalah pemakaian handphone lebih banyak digunakan untuk bermain dan daripada belajar. Kemudian yang ketiga adalah lambatnya respon peserta didik terhadap materi yang diberikan oleh guru melalui tulisan, foto ataupun gambar. Kemudian isu yang keempat adalah malas membaca ketika belajar dari rumah. Dari keempat isu tadi saya beri penilaian dan saya simpulkan untuk nilai yang tertinggi adalah rendahnya semangat peserta didik terhadap pembelajaran jarak jauh berbasis online. Untuk aktual memang fenomena ini itu sudah tidak asing lagi bagi anak-anak di lingkungan kami. Untuk kekhalayakan saya beri nilai 3. Untuk problematik saya beri nilai 4 karena ini termasuk problem yang harus dipecahkan dan harus diberikan solusi. Begitu juga dengan kelayakan saya beri nilai 4. Jadi totalnya ada 15. Dalam prioritas skala prioritas yaitu nomor 1. Maka dari itu isu yang diangkat adalah rendahnya semangat peserta didik terhadap pembelajaran jarak jauh berbasis online. Kemudian untuk gagasan pemecahan isu kami membuat yaitu meningkatkan semangat belajar siswa terhadap pembelajaran jarak jauh berbasis online menggunakan media pembelajaran berupa video. Kemudian untuk kegiatan saya merencanakan ada 8 kegiatan yang saya laksanakan. Untuk kegiatan yang pertama yaitu konsultasi kepada mentor terkait gagasan pemecahan isu. Untuk kegiatan yang kedua yaitu membuat rencana pelaksanaan pembelajaran ataupun RPP. Kemudian tahapan yang ketiga, untuk kegiatan yang ketiga yaitu membuat video pembelajaran. Kegiatan yang keempat adalah melaksanakan pretest menggunakan Google Form. Untuk kegiatan yang kelima adalah melaksanakan proses pembelajaran. Untuk kegiatan yang keenam adalah melaksanakan post-test menggunakan Google Form. Untuk kegiatan yang ketujuh adalah memberikan kuesioner kepada peserta didik melalui Google Form. Dan kegiatan yang terakhir adalah memberikan kuesioner kepada orang tua peserta didik melalui Google Form. Berikut kegiatan-kegiatannya. Kemudian yaitu untuk tahapan-tahapan kegiatan. Pada kegiatan pertama yaitu konsultasi kepada mentor terkait gagasan pemecahan isu. Jadi yang saya sampaikan yang pertama kegiatannya adalah menyampaikan isu kepada mentor terkait fenomena yang saya temukan di lapangan. Kemudian menyampaikan gagasan pemecahan isu dan alhamdulillah untuk gagasannya sudah di-ACC oleh mentor. Untuk tahapan yang kedua adalah meminta persetujuan dari mentor terkait gagasan pemecahan isu dan alhamdulillah disetujui. Untuk tahapan yang ketiga, meminta saran dan masukan dari mentor mengenai tahapan kegiatan. Kemudian untuk kegiatan yang kedua adalah membuat rencana pelaksanaan pembelajaran ataupun RPP. RPP ini adalah kewajiban bagi pendidik karena RPP itu adalah rancangan seorang pendidik untuk mengajar kepada peserta didiknya. Untuk tahapan yang pertama adalah penyusunan RPP. Tahapan yang kedua adalah penyerahan RPP kepada mentor. Itu untuk di cross check lagi, diteliti oleh mentor. Kemudian kalau sudah fix, kemudian tahapan yang ketiga adalah penandatanganan RPP oleh mentor ataupun kepala sekolah selaku atasan saya. Kemudian untuk kegiatan yang ketiga adalah membuat video pembelajaran. Dalam tahapannya yaitu yang pertama adalah berkonsultasi dengan mentor terkait video pembelajaran. Yang kedua adalah pembuatan video pembelajaran.
Dan yang ketiga adalah persetujuan mentor terhadap video pembelajaran. Kemudian kegiatan yang keempat adalah melaksanakan pretest menggunakan Google Form. Mengapa saya menggunakan Google Form? Yaitu untuk efektivitas dan efisiensi anak-anak untuk supaya tidak keluar dari rumah. Dan kebetulan untuk kelas 6 ini semuanya sudah bisa mengoperasikan handphone ataupun sudah mempunyai handphone masing-masing. Untuk tahapan yang pertama adalah menyusun kisi-kisi soal pretest. Kemudian untuk tahapan yang kedua adalah menyusun soal pretest. Kemudian tahapan yang ketiga adalah menyusun kunci jawaban pretest. Kemudian untuk tahapan yang keempat adalah mengirim link soal pretest melalui Google Form. Untuk tahapan yang kelima adalah kegiatan yang kelima adalah melaksanakan proses pembelajaran. Untuk tahapannya yang pertama adalah mengabsen peserta didik. Jadi sebelum memasuki pelajaran, saya menyapa peserta didik dan memberikan kesempatan peserta didik untuk hadir dalam grup. Kali ini saya memberikan link Google Form untuk absensi peserta didik. Kemudian yang kedua adalah pengiriman video pembelajaran melalui grup WhatsApp. Setelah kehadiran peserta didik dirasa 50% ke atas ataupun lebih dari 50%, saya mulai pembelajarannya, yaitu saya mengirimkan video pembelajaran mengingat waktu sangat terbatas. Untuk kegiatan yang ketiga adalah di dalam tahapan kegiatan yang ketiga ini adalah termasuk yang ada di dalam video pembelajaran, yaitu membuka kegiatan pembelajaran dengan salam. Kemudian dilanjutkan dengan doa sebelum belajar. Tahapan berikutnya adalah menyampaikan tema pembelajaran, dan tahapan yang berikutnya yaitu melaksanakan apersepsi, yaitu mengulas sedikit materi pelajaran yang sudah diajarkan minggu yang lalu. Untuk kegiatan berikutnya yaitu penyampaian materi pembelajaran. Kemudian untuk tahapan yang terakhir yaitu menutup kegiatan pembelajaran dengan doa dan diakhiri dengan salam. Untuk kegiatan yang keenam yaitu melaksanakan post-test menggunakan Google Form, yaitu setelah diberikan video berupa penjelasan materi pelajaran, saya akan melaksanakan post-test, yaitu untuk mengukur seberapa jauh anak-anak sudah memahami materi pelajaran yang sudah dijelaskan dalam video tersebut. Untuk tahapan kegiatannya yaitu menyusun kisi-kisi soal post-test, kemudian menyusun soal post-test, berikutnya menyusun kunci jawaban post-test, dan yang terakhir adalah membagikan link soal kepada peserta didik melalui grup WhatsApp. Untuk tahapan yang ketujuh adalah memberikan kuesioner kepada peserta didik melalui Google Form. Mengapa saya memberikan kuesioner ini? Yaitu berfungsi untuk seberapa efektifnya media pembelajaran video ini dibanding dengan pembelajaran berupa tulisan ataupun foto ataupun gambar dari buku. Itu lebih efektif mana, lebih efisien mana? Dengan kuesioner ini saya akan mengetahui jawaban anak-anak terkait media pembelajaran berupa video dari saya ini. Untuk tahapannya yaitu menyusun pertanyaan dalam pembuatan kuesioner. Berikutnya adalah membagikan link kuesioner kepada peserta didik melalui grup WhatsApp. Kemudian untuk kegiatan yang ke-8 ataupun yang terakhir yaitu memberikan kuesioner kepada orang tua peserta didik melalui Google Form. Tahapannya yang pertama adalah menyusun pertanyaan dalam pembuatan kuesioner, kemudian membagikan link kuesioner kepada orang tua peserta didik melalui grup WhatsApp. Demikian rancangan aktualisasi ataupun rencana-rencana kegiatan yang akan saya lakukan dalam aktualisasi. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.